Shalom, sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang rindu menyembah Tuhan saat ini katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur yang terbaik. Kita mau sembah Dia dengan penuh kerinduan. Sama-sama kita satukan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang melayakkan setiap hati kami, bahkan hidup kami untuk boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Roh Kudus yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Sungguh kami yakin dan percaya. Dan saat ini Tuhan kami datang menyembah-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku.
kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau memiliki hati yang tetap terus menyembah, bahkan hati yang tetap terus melekat dengan Engkau. Kiaralabas, sikarayaralabas, tagalayaralabas, sikarayaralabas, tagalayaralabas. Kiaralabas, takarayaralabas, sikarayaralabas, tagalayaralabas, sikarayaralamu. Hati yang menyembah, hati yang Bapa kami yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hati kami biarlah memiliki hati yang tetap terus melekat kepada Engkau. Mari kasih Tuhan dimanapun Engkau berada, mari angkat kedua tanganmu. Kita mau lebih lagi sembah Dia, naikkan syukur yang terbaik, balas setiap kebaikan dan kasih Tuhan. Hati kami rindu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus.
yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkanlah aku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkanlah langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Shalom. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat dalam Pergumulan dan Kesulitan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya,
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Bagaimana Stefanus ketika dia menghadapi pergumulan dan kesulitan sampai kemudian dia mati di rajam batu. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus sampai kemudian dia bisa menghadapi semua pergumulan dan kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupannya? Paling tidak ada empat hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus. Yang pertama, Stefanus menatap ke langit. Dituliskan di dalam ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup yang kita jalani, kita bisa mengalami dan menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan. Saya percaya setiap orang di dalam hidupnya bisa mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Masalah dan pergumulan setiap orang tidaklah sama. Orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan juga bisa mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Yang perlu kita perhatikan adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyikapi dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan kuat, kita akan bertahan menghadapi segala masalah, pergumulan, dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyikapi dengan cara yang salah, hidup kita bisa mengalami masalah yang lebih berat, bahkan bisa mengalami kehancuran dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan datang dalam hidup kita, mari kita belajar seperti Stefanus, tetap memandang Tuhan di surga, tetap memandang Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini kita juga mengalami masalah yang tidak ringan, mengalami masalah pandemi COVID-19. Tapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, setiap kita akan diberikan kemampuan, akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat Stefanus pada hari itu sedang menghadapi sebuah masalah dan pergumulan yang berat. Bukan masalah dan pergumulan yang ringan. Hari itu Stefanus diseret keluar kota. Kemudian dia dilempari batu sampai mati. Pada zaman dulu, orang yang dilempari batu atau dirajam batu, dia ditanam dulu. Diperkirakan bisa sebatas pinggang atau sebatas dada. Setelah itu dilempari batu. Apa tujuannya? Supaya yang melempari bisa tepat sasaran. Batu yang dilemparkan bisa bermacam-macam. Bisa batu besar, batu kecil, batu sedang. Dan kita bisa lihat pada akhirnya Stefanus mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi dia tetap kuat menghadapi semuanya, sekalipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan sangat mengenaskan. Mari hari ini, keadaan kita tidak seperti Stefanus yang harus menghadapi keadaan seperti itu. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Ayo katakan kepada diri sendiri, katakan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ayo tetap kuat menghadapi apapun, termasuk menghadapi masalah hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa kita menghadapi masalah ini tidak pernah sendirian. Kita menghadapi bersama dengan Tuhan.
Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, percayalah sampai hari ini, Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Kalau kita perhatikan, kenapa Stefanus kuat menghadapi semuanya, sekalipun dia harus menghadapi sebuah kematian yang sangat mengerikan. Firman Tuhan tadi mengatakan, karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi hari ini kalau kita mau kuat menghadapi segala perkara, kalau kita mau kuat menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, pergumulan dan tantangan hidup ini harus penuh dengan Roh Kudus. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita minta Roh Kudus datang dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Karena saya percaya kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk bertahan, untuk kuat menghadapi segala perkara. Saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, karena Dia memang sumber kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan dengan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau Stefanus bisa kuat menghadapi semuanya, sampai akhirnya dia harus mati dengan cara yang mengenaskan, saya percaya Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan sampai kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan di dalam kisah ini, saat Stefanus diseret keluar kota, kemudian dirajam batu sampai mati, kita perhatikan Stefanus tidak marah-marah, dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak mengeluh, tetapi dia memilih untuk tetap memandang ke langit, tetap melihat Tuhan yang ada dalam kerajaan surga. Berapa banyak di dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan ataupun tantangan, kita lebih memilih untuk mengeluh, kita lebih memilih untuk menggerutu, marah-marah, bahkan protes kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Stefanus. Dia tetap memilih untuk berdiam, bahkan memandang ke surga. Mari kita belajar untuk terus memandang ke surga. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah salah. Dia Tuhan yang selalu melakukan sesuai dengan rencana dan rancangannya. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar juga seperti Ayub. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, Ayub mengatakan satu hal, aku tidak akan pernah menuduh Allah melakukan yang tidak patut dalam kehidupanku. Mari hari ini, jangan sampai kita marah-marah, kita protes kepada Tuhan, bahkan kita menuduh Allah melakukan yang tidak pantas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari seorang Stefanus ketika dia harus menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yang kedua dituliskan di dalam ayat yang ke-58. Dikatakan demikian, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang kedua, kita bisa belajar hidup Stefanus menjadi sebuah kesaksian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ketika Stefanus diseret kemudian dilempari batu sampai mati, di sana ada seorang tokoh muda yang bernama Saulus. Pada saat Stefanus dilempari batu, jubahnya dilepaskan dan kemudian diserahkan kepada kaki Saulus, di depan kaki Saulus. Jubah-jubah orang yang melempari juga mereka lepaskan, dititipkan dan diserahkan kepada Saulus. Berarti ada yang memperkirakan bahwa tokoh pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus.
Dia yang memerintahkan untuk membunuh Stefanus. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat Saulus dulunya orang yang jahat. Dia banyak menangkapi orang Kristen. Dia banyak menganiaya orang Kristen. Banyak menganiaya orang percaya kepada Tuhan, dipenjarakan, disiksa, bahkan kemudian dibunuh. Dan salah satu yang dibunuh pada hari itu adalah Stefanus. Coba kita perhatikan, sebenarnya pada saat Stefanus dirajam batu, dilempari batu sampai mati, Saulus benar-benar memperhatikan semua yang terjadi. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, Saulus pergi mengadakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Damsyik. Dan kita tahu ceritanya, di tengah perjalanan menuju kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang, meskipun perjalanan itu adalah di siang hari. Dia kaget, kemudian berteriak-teriak, "Siapakah engkau?" katanya. "Apakah engkau Tuhan?" Dan kemudian ada suara dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Saulus mendengar suara itu dan mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Salah satu yang kemudian teringat di benaknya dan muncul di pikirannya adalah dia hari itu menganiaya Stefanus, yang dirajam batu sampai mati. Dan kita bisa melihat pada saat dia ingat peristiwa itu semua, akhirnya dia bertobat dan kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian Saulus berubah nama menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bahkan menuliskan hampir kurang lebih 55% kitab Perjanjian Baru. Bahkan dalam 2 tahun Asia Kecil diinjili, bertobat, dimenangkan bagi Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia pernah diangkat untuk melihat surga tingkat yang ketiga. Bahkan dia dipakai dengan tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Saudara, dari seorang yang jahat, kemudian dia bisa berubah menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara-saudara, Stefanus sudah mati dan dia tidak tahu bahwa kemudian Saulus bertobat dan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, sekali lagi Saulus atau Paulus melihat peristiwa itu semua. Dan saya percaya itu tidak akan pernah hilang dalam ingatannya. Akan terekam dalam hatinya yang paling dalam. Sampai akhirnya kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan ingatkan itu semua. Dan akhirnya melalui peristiwa itu, Saulus bertobat. Dan kemudian dipakai menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, masalah, dan persoalan. Mari hari ini jangan berkecil hati. Kitab 2 Korintus mengatakan dengan jelas, tidak jarang masalah, pergumulan, kesulitan ataupun tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ternyata Tuhan punya tujuan, kita dibuat punya pengalaman, supaya suatu hari dengan pengalaman itu, kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang kita dibuat punya pengalaman supaya kita bisa menolong orang lain. Misalnya ada seseorang yang mengalami sakit penyakit yang berat. Tuhan izinkan dia mengalami sakit, misalnya sakit diabetes yang berat. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan suatu hari ada orang yang sakit diabetes yang sama. Kemudian ada orang besuk kepadanya. Orang ini nggak punya pengalaman. Dia nggak pernah sakit diabetes. Dia mencoba memberi nasihat, menguatkan iman orang itu. Orang yang sakit berkata, dia cuma ngomong tok. Dia cuma nggak ngomong aja, nggak punya pengalaman. Kemudian orang yang pernah sakit diabetes, yang saya katakan tadi, kemudian datang kepada dia dan menceritakan pengalamannya. Dia bersaksi. Saya percaya orang yang sakit di depannya dikuatkan imannya.
dibangkitkan imannya. Mengapa? Karena orang yang berbicara di depannya adalah orang yang pernah punya pengalaman dan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Jadi saya percaya hari ini, kalau saudara mengalami masalah, pergumulan, tantangan, apapun namanya, janganlah berkecil hati, tetap kuat di dalam Tuhan. Suatu hari saya percaya pengalaman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita kepada orang lain. Saya juga dulu pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup saya. Masa kecil yang begitu sulit. Awalnya saya tidak bisa menerima keadaan saya. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, saya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang yang mengalami sakit hati dan kepahitan. Saya mengalami kepahitan kepada orang tua saya. Awalnya nggak bisa menerima. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, Tuhan pakai saya untuk membangkitkan orang-orang yang mengalami kepahitan. Begitu saya bicara kepada mereka yang mengalami kepahitan, mereka dikuatkan, dibangkitkan kembali kehidupannya. Hari itu saya menyadari bahwa ternyata apa yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, suatu hari Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi? Kita bisa melihat dalam ayat 59. Dikatakan demikian, Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Jadi hari itu Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Begitu beraninya Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Mengapa Stefanus berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu pasti yang terbaik. Saudara, Stefanus berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Hari ini mari kita menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya rencana kehendak Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti Tuhan Yesus juga ketika berdoa di Taman Getsemani, kita bisa melihat bahwa secara ilahi Dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi Dia akan dikhianati oleh Yudas, dianiaya, dan kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Secara manusia dia nggak bisa menerima itu semua. Itu sebabnya lahirlah sebuah doa yang mengatakan, "Kalau boleh cawan ini lalukan dari hidupku." Tetapi yang luar biasa, di akhir doanya selalu Yesus berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, meskipun Yesus tahu bahwa tidak lama lagi Dia menghadapi sebuah keadaan yang berat, sebuah penderitaan, bahkan sampai kepada penyaliban, Dia tetap berani menyerahkan kehendak-Nya kepada kehendak Bapanya. Kenapa Yesus berani menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapanya? Karena Dia percaya bahwa Bapa tidak akan pernah salah berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Hari ini, apapun yang terjadi, saya tahu tidak mudah. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, termasuk serangan virus COVID-19 yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya juga sedih, saya juga susah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami keadaan ini, bahkan ada beberapa teman yang akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi kita percaya bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Dan sungguh saya berdoa hari ini, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mengalami serangan virus COVID-19, kiranya Tuhan memberi kekuatan, bahkan memberi kesembuhan di dalam kehidupan saudara semua. Mari kita tetap bertahan menghadapi situasi seperti ini. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan yang terbaik.
Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Saya teringat seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Pada hari itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Dan Allah mengatakan, "Aku menyesal menciptakan manusia," kata firman Tuhan. Kejahatannya terus bertambah-tambah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dan Allah akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Kemudian Allah mulai mengatakan kepada Nabi Nuh, "Kamu buat ya sebuah bahtera yang panjangnya 135 meter. Kemudian lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter. Dan buatlah bertingkap, buat petak-petak kamar-kamar untuk memasukkan binatang-binatang di dalamnya." Kemudian Nabi Nuh mulai mengatakan kepada banyak orang bahwa tidak lama nanti akan ada hujan 40 hari 40 malam. Dan akan terjadi banjir yang begitu hebat. Banyak orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Juga kemudian mungkin mengatakan kepada keluarganya, mungkin keluarganya di awal-awal juga ragu-ragu. Tetapi kemudian Nabi Nuh, meskipun ada banyak orang tidak mendukung dan tidak percaya, Nabi Nuh tetap membuat bahtera itu. Dia bangun bahtera itu. Meskipun banyak orang mungkin mengolok-ngolok dia dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Akhirnya Nabi Nuh membangun bahtera itu. Dan bisa diselesaikan dalam waktu 100 tahun. Tidak main-main. Dia menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun. Dan tidak lama kemudian hujanlah 40 hari 40 malam dan terjadi banjir selama 150 hari. Membuktikan bahwa banjir itu benar-benar memenuhi bumi. Buktinya, bahtera itu kemudian dia terdampar di sebuah gunung yang bernama Ararat. Dan Nuh baru berhasil atau berani keluar dari bahteranya setelah 370 hari. Karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya Nuh keluar setelah 370 hari. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa benar air itu memenuhi bumi dan membunuh semua makhluk yang ada di bumi kecuali yang berada dalam bahtera Nuh. Akhirnya kita juga bisa melihat kapal ini atau bahtera ini terdampar di sebuah gunung. Betapa tingginya air itu. Akhirnya membunuh semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera ini selama 100 tahun. Dengan banyak orang yang tidak percaya, mungkin mengolok-ngolok, melemahkan imannya, memandang sebelah mata kepada Nabi Nuh, dikira bohong-bohongan dan semuanya. 100 tahun dia bisa menyelesaikan atau baru selesai membuat bahtera tersebut. Saya percaya pergumulan kita, masalah kita tidak sampai 100 tahun. Masalah pergumulan kita mungkin hanya beberapa tahun. Tetap bertahan, tetap kuat. Percayalah bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Percayalah bahwa semuanya akan selesai dengan baik. Keadaan ini tidak selamanya. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus ketika dia menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupannya? Dituliskan dalam ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang keempat yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus, Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Saya tahu dan saya menyadari tidak mudah kita mengampuni kesalahan orang lain, apalagi melupakan kesalahan orang lain. Kadang kita berkata, begitu sakitnya hati ini disakiti, begitu pahitnya hidup ini, karena saya disakiti begitu dalam, bahkan sakit hati di bawah mati katanya. Tapi Stefanus meskipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan mengerikan, Stefanus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Seperti Yesus disalibkan juga berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, kita bisa disakiti oleh banyak orang dengan perkataan orang lain, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Kadang-kadang menggoreskan luka yang begitu dalam. Tapi hari ini mari kita memiliki sikap yang benar. Janganlah membalas dendam atau menyimpannya.
Kalau kita membalas dendam atau menyimpannya, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Mungkin kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Aktivitas juga terganggu dan semuanya, bahkan sakit penyakit bisa bermunculan dalam diri kita. Mari hari ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Saya percaya, kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita tidak dendam, maka damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Maka kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan tidak hanya itu, tubuh kita tetap menjadi sehat. Karena hormon yang bekerja dalam diri kita adalah hormon yang baik. Saudara-saudara, mari kita melepaskan pengampunan hari ini kepada orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dikatakan dengan jelas, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita melepaskan pengampunan, supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh Stefanus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Stefanus. Yang pertama, mengalami masalah tetap memandang ke langit, karena dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Yang kedua, hidup Stefanus menjadi kesaksian, biarlah apa yang terjadi dalam hidup kita menjadi kesaksian, menguatkan orang lain, dan membangkitkan iman mereka. Yang ketiga, mari kita serahkan segala perkara ke hadapan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu berbuat yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita mengampuni kesalahan orang-orang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, biar kekuatan dari surga, kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu berdoa, bagi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberi kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan yang memampukan kami bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan, segala bentuk permasalahan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang terjadi. Buat kami Tuhan jadi orang-orang yang kuat, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Percaya bersama dengan Tuhan, setiap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami yang melihat, kami yang mendengar, kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan dari surga, memberikan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus. Kami semua adalah orang-orang yang kuat menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi mereka yang sakit hari ini, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan suatu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Koramata karamasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas. Haleluya. 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 Kinarama ramase. Kinaramase. Hiaramasanda ramase. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatkan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang mata karamas. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya bersih air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita sembah. Haleluya. Kinaramase. Kinaramase. Iaramasa daramase. Haleluya. Haleluya. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau saudara mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup menopang engkau, memampukan engkau menghadapi semua tantangan hidup. Percayalah, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan engkau sedetik pun juga. Percayalah, Roh Kudus pasti melindungi engkau dari pandemi COVID-19. Percayalah, asalkan engkau benar-benar mau melakukan apa yang sudah ditayang, apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Kita mau lakukan dengan baik. Dan saya percaya Roh Kudus memampukan saudara. Roh Kudus menguatkan saudara. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Yang percaya tetap di covering oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun
dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 17718502222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah saat ini. Percaya bahwa Allah menyertai setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita pujikan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala. Kami akan syukur kepadamu Bapa. Engkau telah pimpin di dalam penyampaikan firman-Mu melalui online atau streaming. Engkau memberkati mereka semuanya. Bahkan Engkau memberkati Tuhan mereka yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu membawa mereka kembali pada cinta yang mula-mula. Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk membantu saudara-saudara seiman kami, membantu mereka yang dalam kekurangan. Bahkan mereka yang sudah kembalikan milik-Mu dengan sejujur-jujurnya. Kami percaya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan di atas keribaan mereka. Itulah janji kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berjanji menyingkirkan dari belalang pelahap orang-orang yang membuat rugi, kuasa kegelapan yang menghalangi berkat Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, Tuhan telah hancurkan semuanya. Bahkan sakit penyakit Engkau telah singkirkan dari seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami percaya Tuhan, malaikat-Mu senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Kalau sebentar kami Tuhan boleh beraktivitas, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Mari saudara, kita buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan tangan hamba-Mu.
Kuduskan Tuhan. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar akan firman-Mu melalui online atau streaming. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati mereka. Diberkatilah Engkau yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Bahkan engkau tidak lagi menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tidak turun, tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan, belajar lagi pekakkan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan dan tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Belajar lagi pekakkan tuntunan daripada Engkau Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.